Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengar suara yang saya sampaikan melalui mic ini, ya puji Tuhan. Ya saya tahu bahwa kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, bagian dari Bapak Ibu Saudara mungkin semuanya kali ya adalah orang-orang yang terlibat di dalam ministry dan pelayanan. Saya juga demikian. Saya adalah seorang worshiper, seorang penyembah, tapi seringkali Tuhan membawa saya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang percaya, kepada tubuh Kristus, kepada para pemimpin, karena ya bagian saya adalah untuk men-encourage, yang menguatkan setiap orang termasuk orang-orang dalam pelayanan. Tentu dari apa yang Tuhan percayakan kepada saya, itu saya bagikan kepada setiap orang dari panggilan saya. Nah, panggilan saya bergerak lebih banyak ke arah hal-hal yang profetis ya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dalam pelayanan. Karena itu ketika Roh Kudus memberikan kebenaran untuk dibagikan, seringkali itu pengupasannya di dalam dalam kerangka profetik. Nah, pada hari ini saya bagi kepada Anda apa yang ditangkap oleh Rasul Paulus yang menjadi pemicu dari kegerakan jemaat mula-mula. Nah, di situ kita bisa lihat, karena begini, kalau kita melihat jemaat mula-mula, pergerakan mereka adalah pergerakan yang luar biasa. Jemaat mula-mula adalah orang-orang yang sederhana pada waktu itu. Jemaat mula-mula adalah orang-orang yang waktu itu, pada zaman itu tidak banyak, tidak ada, bahkan saya mau katakan praktis tidak ada denominasi. Mereka tidak punya denominasi, mereka pada waktu itu bahkan pada jemaat mula-mula agama Kristen pun belum ada Bapak Ibu Saudara ya. Agama Kristen itu akhirnya muncul ketika terus menerus orang-orang yang berkumpul itu, orang-orang percaya itu berkumpul akhirnya dari Romawi. Ya, dari orang-orang Romawi, ya, dari kaisar, mereka melihat kelompok ini dan mereka lah dikatakan dalam Alkitab, mereka lah yang pertama-tama disebut Kristen. Jadi mereka tidak menyebut diri mereka Kristen, mereka pengikut Kristus. Setiap hari murid-murid Tuhan berkumpul bersama dengan bangsa-bangsa lain untuk menyatakan, menjadi saksi dari apa yang ada pada mereka. Kemudian ada kok ayatnya ya, nanti sambil saya berbicara ini, nanti dari tim media kami yang akan membukakan ayat itu, bahwa akhirnya orang-orang Romawi lah yang mengatakan bahwa itu Kristen. Nah, ini dia ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, yaitu para murid-murid Tuhan, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antioquia itu persekutuannya sangat solid sekali. Di situ Injil kebenaran dikupas, dibukakan begitu rupa, dan tanda-tanda heran menyertai, pernyataan-pernyataan Roh Kudus menyertai di situ. Dan pada waktu itu kalau saya lihat Antioquia menjadi sampel, menjadi contoh dari persekutuan yang kuat dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan di situ akhirnya orang-orang Romawi melihat mereka dan menyebut mereka Kristen. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan jemaat mula-mula? Ya, bagaimana jemaat mula-mula begitu solidnya pertumbuhan mereka, bagaimana akhirnya pemberitaan Injil dari murid-murid Tuhan itu bisa punya impact yang sangat luar biasa. Kita pun mencatat dalam waktu 2 tahun Injil tersebar di Asia kecil dan nama Tuhan dipermuliakan. Sementara pada waktu itu teknologi belum mumpuni ya. Belum ada seperti sekarang, teknologi begitu canggih. Kita bisa pakai Zoom, Injil bisa diberitakan lewat internet. Tapi pada waktu itu Injil itu diberitakan tidak lewat sosial media, belum ada. Tetapi Injil itu sampai terdengar karena ada kesaksian-kesaksian yang menjadi nyata bagi mereka. Sehingga orang-orang datang, orang-orang dari berbagai wilayah datang. Kemudian ketika orang-orang dari berbagai wilayah datang, mereka rindu juga di area-area mereka. Ada persekutuan seperti itu. Dan disitulah mulai rasul-rasul mulai ada di kota-kota bersama dengan Paulus. Pada waktu akhirnya Paulus bergabung. Dengan bergabungnya Paulus, saya ceritakan latar belakang ini ya untuk mengingatkan kita kembali bahwa pergerakan Tuhan pada zaman itu sangat luar biasa. Bagaimana pergerakan itu bisa luar biasa, karena ini dia kesaksiannya. Nanti kita akan melihat bagaimana pergerakan Tuhan yang harus terjadi di zaman sekarang ini. Jadi waktu itu murid-murid Tuhan itu dengan bergabungnya Paulus maka lebih lengkaplah kesaksian mereka. Karena kalau kita lihat murid-murid Tuhan itu mereka sebagian besar hanyalah nelayan, profesi mereka nelayan. Profesi mereka hanya nelayan, tidak ada satu dari mereka yang mempunyai pemahaman yang kuat secara teologi ya. Hanya Paulus, maka itu Paulus dipilih oleh Tuhan yang pada waktu itu Paulus masuk dalam golongan orang-orang disebut penganiaya jemaat. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rencana luar biasa, justru Paulus akhirnya ditangkap oleh Tuhan dan Paulus dibukakan matanya dan Paulus akhirnya bergabung dengan
murid-murid Tuhan yang lain. Maka dengan bergabungnya Paulus dengan murid-murid Tuhan yang lain, maka kesaksian mereka jadi lebih solid. Karena satu-satunya yang memiliki pengetahuan teologia dari sudut pandang Yahudi cuma Paulus. Karena Paulus memang dia belajar. Ya, di bawah pimpinan Gamaliel dia belajar, dan bahkan dia salah satu murid kebanggaan dari Gamaliel. Dia belajar di situ. Di dalam pengakuannya, di dalam kesaksiannya Paulus, ketika dia berjumpa dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu, karena waktu Paulus bergabung, murid-murid Tuhan yang lain tahu bahwa ini juga ada di dalam kelompok yang disebut penganiaya jemaat. Tapi ketika satu encounter, satu perjumpaan di perjalanan di Damsyik, akhirnya bergabunglah Paulus begitu. Kemudian Paulus mulai dibukakan tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam hidupnya. Yang pada waktu itu dia bangga sekali dengan kebenaran yang ada padanya. Makanya waktu lihat murid-murid Tuhan lain, Petrus, Yohanes, Yakobus bersaksi, di mana terjadi kegerakan yang waktu itu terjadi sangat luar biasa. Ketika setelah mereka ada di loteng Yerusalem itu, dan Roh Kudus mulai turun, dan akhirnya mulai terjadi kegerakan luar biasa. Dan akhirnya Paulus pun akhirnya bergabung dengan mereka, mengkonfirmasi, menyingkapkan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa loteng Yerusalem itu. Di mana kita pun sekarang hari-hari ini masuk di dalam bulan yang namanya bulan momentum Pentakosta. Nah, saya dalam beberapa hari yang lalu barusan kami selesai seminar tentang Pentakosta, melihat bagaimana pergerakan jemaat mula-mula. Apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula itu sangat luar biasa. Di loteng Yerusalem itu, ketika murid-murid Tuhan yang 120 itu menantikan janji daripada Yesus Kristus Tuhan, kemudian Roh Tuhan turun, dan disitulah pergerakan itu mulai terjadi yang menarik perhatian bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus memang harus bergabung, karena ketika Paulus bergabung, maka Paulus dapat menceritakan kepada bangsa-bangsa lain apa yang sesungguhnya terjadi ketika Roh Tuhan turun di atas loteng Yerusalem itu, apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ini sangat fenomenal kalau Bapak Ibu rekan-rekan dalam pelayanan memperhatikan kembali apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul, sungguh luar biasa. Dan kalau kita lihat murid-murid Tuhan ini, Petrus begitu berdiri, Petrus mulai bersaksi, ini adalah penggenapan dari kitab Yoel, dan ketika itu sangat dikonfirmasi dengan tanda-tanda ajaib. Jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang supranatural, ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi pada waktu itu, namun harus disertai dengan penjelasan secara rohaninya. Harus disertai dengan penjelasan kenapa hal itu terjadi. Apa gerangan yang menyebabkan loteng Yerusalem itu menjadi pemicu di mana Injil bisa diberitakan. Paulus harus bergabung. Sehingga waktu Paulus bergabung, Paulus bisa bersama dengan murid-murid Tuhan menceritakan bahwa ini semua adalah manifestasi dari apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi secara alamiah. Itu yang saya tangkap. Inilah yang akhirnya Paulus katakan, apa yang terjadi dengan kita ini semua, ini adalah penggenapan dari apa yang sudah terjadi dengan orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi sekarang terjadi secara rohania. Karena rupanya ini yang menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu kita lihat waktu Paulus berjumpa dengan hadirat Tuhan di Damsyik, maka dia dibukakan tentang semua rahasia ini. Ternyata apa yang ada pada orang Yahudi itu ada rahasia yang disimpan kepada mereka untuk dibukakan di hari yang akan datang. Kapankah rahasia yang ada pada orang Yahudi ini dibukakan? Ini akan dibukakan untuk bangsa-bangsa lain. Ini akan dibukakan untuk bangsa-bangsa lain. Tentang apa? Tentang misteri, tentang kedalaman isi hati Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan di dalam pelayanan, inilah yang menyebabkan kegerakan Tuhan itu fantastik. Tidak bisa dibendung dan tidak bisa ditahan. Dan waktu saya melihat itu dan meneliti semuanya itu, ketika saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus, apa yang Engkau akan nyatakan di hari-hari ini? Apa yang Engkau akan bukakan di hari-hari terakhir ini? Maka saya teringat, ada satu ayat berkata begini, kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menyelesaikan. Ada satu ayat yang berkata demikian. Kemudian ada ayat lagi yang meneguhkan dari itu ketika saya berdoa. Karena saya terus bertanya, Tuhan,
Kami melihat tanda-tanda zaman, kami melihat hari-hari terakhir. Kita semua sebagai para pemimpin, pengkhotbah, kita tahu di hari-hari ini sukar keadaannya. Kita tahu ada peperangan, kita tahu ada tantangan. Tapi saya berdoa, saya berkata, Tuhan, bagaimana, apa yang harus kami terima? Bagaimana Engkau memperlengkapi kami di hari yang susah seperti ini? Di hari yang kelam seperti ini, apa gerangan, apa yang akan Tuhan bukakan? Akhirnya Roh Kudus menyingkapkan kepada saya, dikatakan begini, kamu perhatikan anakku, dikatakan waktu itu Paulus menulis begini, tuh apa yang sudah dimulai, apa yang sudah dimulai, apa yang Tuhan sudah mulai, maka dia akan menggenapi di hari-hari terakhir. Kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menggenapi. Dengan ayat itu saya berdoa dan disingkapkan bahwa apa yang terjadi pada jemaat mula-mula itu adalah awal. Dan itu harus bergerak terus sampai di hari-hari ini. Dan Roh Kudus menggenapi dalam hati saya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Pergerakan itu tidak pernah berhenti. Pergerakan tidak pernah berhenti. Namun itu dibukakan kepada saya bahwa pergerakan atau fenomena seperti keadaan jemaat mula-mula itu sempat terhenti untuk beberapa ratus tahun lamanya. Itu disebut masa kegelapan orang-orang percaya. Atau mungkin Anda yang belajar sekolah teologi dikatakan itu masa kegelapan gereja. Jadi ada satu vakum. Kalau kita lihat sejarah gereja, sejarah orang percaya, ada satu masa di mana dikatakan masa kegelapan gereja. Jadi ada sesuatu yang hampa. Di dalam perjalanan orang percaya yang dimulai dari jemaat mula-mula, ada satu masa yang hampa. Dan dari masa yang hampa ini, kemudian setelah itu mulai lagi, maka apa yang terjadi sesudah itu, apa yang terjadi sesudah masa kegelapan gereja, apa yang dimulai itu agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada jemaat mula-mula. Itu yang dibukakan kepada saya, apa yang terjadi dalam perjalanan orang percaya sampai hari ini. Sampai hari ini, karena apa yang terjadi pada jemaat mula-mula itu hal yang tidak ada batasnya, hal-hal yang sangat luar biasa, yang mengalir begitu rupa. Pada waktu itu tidak ada denominasi, tidak ada sinode, tidak ada. Jadi kebebasan dari pekerjaan Roh Kudus itu benar-benar nyata terjadi pada jemaat mula-mula. Tidak ada sekat. Hanya orang-orang Yahudi, yaitu murid-murid Yesus dan Rasul Paulus yang bergabung, itulah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi dengan orang-orang Yahudi. Maka itu Paulus harus bergabung supaya Paulus bisa menceritakan kepada bangsa-bangsa lain secara rohani. Dari apa yang mereka alami secara alamiah. Maka itu kita bisa lihat dikatakan di dalam Korintus. Dikatakan begini. Yang mula-mula terjadi adalah yang alamiah. Kemudian yang rohania. Jadi akhirnya melalui pelayanan Paulus, saya dapat pemahaman Roh Kudus membuktikan bahwa begini. Kehidupan kita sebagai orang percaya, dasar kehidupan kekristenan itu harus dimulai dari apa yang telah dialami oleh orang-orang Yahudi. Kita tidak bisa putus, kekristenan kita tidak bisa putus dengan apa yang terjadi dengan bangsa Yahudi. Kita harus tahu supaya apa yang sudah dialami oleh bangsa Yahudi disingkapkan di hari-hari ini. Bahkan di jemaat mula-mula itu disingkapkan. Makanya Paulus harus bergabung. Waktu itu di dalam perenungan saya, dalam hati saya bertanya, Paulus kan penganiaya jemaat. Kenapa dia harus bergabung? Kenapa dia harus masuk dalam timnya murid-murid Yesus? Kenapa mesti bergabung? Dan di situ pengertian dibukakan. Karena Paulus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, itu adalah orang yang dipilih, Tuhan berdaulat memilih dia. Karena dialah yang akan Tuhan pakai untuk menyingkapkan apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu perhatikan kesaksian dari Paulus itu, dia ngomong dia adalah murid Gamaliel, dia disunat pada hari yang ke-8, dia disebut Farisi, ya dia disebut Farisi, dia belajar 5 kitab Musa, ya, dia belajar kitab para nabi, dia harus belajar itu sebagai orang yang belajar, dia belajar itu semua. Kenapa dia mengaku seperti itu? Sebab dialah yang Tuhan percayakan untuk memperlengkapi kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kalau kita lihat di dalam 2 ayat dari 1 Yohanes pasal pertama dan di Petrus, inilah kesaksian dari Yohanes, Rasul Yohanes. Dikatakan begini dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar,
Ini kesaksian orang Yahudi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itulah kesaksian Yohanes. Kemudian Petrus juga bersaksi. Dikatakan apa yang kami alami ini bukanlah isapan jempol. Bukanlah dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Karena pada zaman itu, ya Bapak Ibu tahu pasti, dalam zaman itu orang Israel di bawah pengaruh budaya Romawi. Di mana di dalam budaya Romawi banyak cerita-cerita dongeng yang ada di sekeliling itu. Jadi Petrus harus berkata bahwa yang kami alami ini bukanlah isapan jempol. Atau bukanlah dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Tapi ini sebuah kenyataan. Yaitu diambil dari surat Petrus, tolong ditampilkan. Jadi apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan ini, ya 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Karena pada waktu itu zaman Romawi banyak kisah-kisah orang Romawi. Anda tahu sendiri bahwa kepercayaan orang Romawi itu tentang dewa-dewa. Tetapi Petrus bersaksi, kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus punya kesaksian. Petrus bisa berbicara bahwa apa yang mereka alami bukanlah dongeng, bukanlah cerita-cerita dongeng Romawi, tapi kesaksian. Yohanes pun berkata, apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dan kami raba tentang firman hidup itu yang kami beritakan. Tapi Paulus harus bergabung dengan mereka supaya Paulus dapat menceritakan kepada bangsa-bangsa lain alurnya, ceritanya, kronologinya di secara rohania. Paulus bergabung supaya Paulus bisa menceritakan kepada jemaat mula-mula yang adalah orang bangsa-bangsa lain. Karena kita tahu pada peristiwa Pentakosta itu bangsa-bangsa lain yang di luar sana mendengar. Kemudian mereka penasaran karena dari bahasa yang Tuhan karuniakan ada bahasa-bahasa yang mampu dimengerti oleh orang-orang sekitar dari bangsa-bangsa lain. Itu menarik perhatian mereka, akhirnya mereka bergabung. Nah waktu mereka bertumbuh begitu luar biasa kuasa Tuhan bekerja dengan bergabungnya Paulus. Paulus menceritakan latar belakang dari manifestasi loteng Yerusalem. Paulus menceritakan latar belakang manifestasi loteng Yerusalem dari pengalaman orang Yahudi. Nah itulah yang terjadi. Jadi waktu saya dibukakan tentang pergerakan Tuhan pada jemaat mula-mula, sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tapi di dalam perjalanan berikutnya sempat terjadi masa kegelapan gereja atau masa kegelapan orang percaya. Kemudian pergerakan itu berlanjut, tetapi tidak seperti jemaat mula-mula. Mulai muncullah yang namanya aliran-aliran. Pada waktu mulai muncul namanya aliran. Disitulah mulai bertumbuh yang namanya aliran-aliran yang mulai dari Katolik, Protestan, Pentakosta dan seterusnya. Mulai seperti itu. Ya. Mulai terjadi seperti, padahal awal mulanya tidak ada seperti itu. Mereka berkumpul satu hati. Mereka betul-betul mereka belajar dari apa yang dibukakan murid-murid Tuhan. Tapi setelah masa kegelapan, munculnya namanya aliran-aliran itu. Dan ternyata aliran-aliran inilah yang membuat pandangan satu dengan lainnya orang percaya jadi berbeda. Jadi berbeda. Itu berlanjut terus sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara. Pengertian dari kehidupan orang percaya, iman daripada orang-orang percaya jadinya berbeda dengan iman yang ada pada waktu jemaat mula-mula. Kenapa? Dengan munculnya aliran-aliran, maka doktrin jadi bermunculan. Setiap aliran punya doktrin sendiri. Sehingga menciptakan, ya saya harus katakan apa adanya, kebingungan dari apa yang seharusnya terjadi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Dan akhirnya membuat kehidupan orang percaya itu berbeda. Tetapi pada waktu jemaat mula-mula tidak bisa ada perbedaan. Karena justru begitu masuknya Rasul Paulus malah diteguhkan bahwa inilah yang Tuhan singkapkan buat jemaat mula-mula. Di situ kita bisa lihat persekutuan mereka adalah persekutuan kasih setia dan luar biasa. Kegerakan mereka begitu dahsyat. Setelah vakum muncullah namanya aliran-aliran itu. Dan waktu saya berdoa, saya berkata, Tuhan apa yang Engkau mau supaya kami pahami di hari-hari terakhir. Sebab saya percaya Bapak Ibu Saudara rekan-rekan dalam pelayanan juga pasti percaya bahwa waktu kedatangan Yesus itu akan kembali.
Yesus segera datang, sudah sangat dekat. Tapi saya punya doa kepada Tuhan. Doa saya, Tuhan, sebelum Kau datang kembali, apa yang harus kami perbuat? Apa yang akan terjadi sebelum kami perbuat? Kami tahu firman-Mu berkata Engkau akan datang kembali. Apalagi melihat tanda-tanda zaman. Apalagi melihat kalender Yahudi. Kita sudah melihat kedatangan Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Tapi apa yang harus kami lakukan? Bagaimana sikap kami? Khususnya para pemimpin orang-orang percaya. Karena waktu saya melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, hati saya jadi berdebar-debar. Kenapa hati saya berdebar-debar? Karena orang-orang percaya, para pemimpin tanggung jawabnya berat. Para pemimpin yang sampai hari ini tanggung jawabnya berat. Kenapa? Kalau terjadi perpecahan antara orang percaya, kalau terjadi perpecahan dalam doktrin, kalau terjadi perpecahan dalam kebenaran, bukan salahnya orang-orang lain, tapi salahnya para pemimpin. Kenapa? Para pemimpin ini yang mendelegasikan, yang menyampaikan kepada jemaat. Lalu di antara para pemimpin ada perdebatan. Ya, ada perdebatan satu dengan yang lain. Sehingga sekarang sangat viral munculnya lulusan-lulusan sekolah teologi yang disebut apologet. Apologet itu adalah orang-orang yang mau beradu pendapat, yang mau berdebat. Dan kita bisa lihat perdebatan-perdebatan sesama orang percaya bahkan tanpa kita sadari dari luar mempengaruhi perdebatan-perdebatan yang ada pada waktu itu. Paulus dan Petrus harus saling menjaga satu dengan yang lain. Mereka hidup di antara orang-orang Yunani, tapi mereka harus betul-betul berusaha satu di dalam pengertian, satu di dalam kesaksian, supaya mereka memberitakan dengan benar. Dan cuma satu orang yang namanya Paulus, yang Tuhan bawa masuk bersama dengan murid-muridnya, yang mempunyai dasar pemahaman teologia, cuma satu orang. Kemudian Paulus itu menerjemahkan apa yang terjadi di loteng Yerusalem sana. Itu adalah manifestasi Paskah, Pentakosta adalah satu kesatuan perayaan yang menyingkapkan isi hati Tuhan yang dalam itu. Dan mereka bertumbuh bersama-sama. Beda dengan sekarang. Dan waktu saya berdoa, hati saya berdebar-debar. Kenapa? Pemimpin-pemimpin sekarang. Tuhan sedang berbicara kepada saya untuk berkata begini. Aku sedang berkata kepada para pemimpin-pemimpin. Apakah yang kamu beritakan kepada jemaatku? Apa yang kau beritakan kepada mereka? Hanya orang-orang yang Tuhan katakan, yang mengerti isi hatiku, maka orang-orang ini akan Tuhan pakai untuk supaya tubuh Kristus itu menjadi tubuh Kristus yang memiliki satu pengertian di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena tadi kita sudah baca bahwa apa yang Tuhan sudah mulai itu Tuhan lanjutkan. Kemudian waktu saya mendapatkan ayat yang berikutnya tentang apa yang sudah terjadi pada jemaat mula-mula harus terjadi lagi pada waktu hari-hari terakhir. Maka itu pada waktu Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Maka Yohanes kembali melihat penampakan Yesus dalam kemuliaan. Kemuliaan di situ dikatakan beberapa kali, 4-5 kali. Tuhan berbicara kepada Yohanes, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Alef dan Taf. Akulah berarti apa? Apa yang disingkapkan dari awal itu juga harus disingkapkan di hari-hari terakhir. Dan waktu saya berdoa, maka Roh Kudus menyatakan begini. Pergerakan yang pernah terjadi pada jemaat mula-mula, itu akan terjadi lagi di hari-hari terakhir. Dan waktu saya dapat itu saya berkata, terima kasih Tuhan. Berarti apa yang terjadi pada jemaat mula-mula, mereka betul-betul memiliki iman yang sama. Karena saya mau buktikan satu ayat lagi. Paulus berkata begini, apa jalan yang kita telah tempuh bersama, mari kita lanjutkan. Rasul Paulus memberikan satu fondasi, supaya setiap orang percaya dari Filipi, Efesus, Kolose, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa memiliki iman yang sama. Mereka harus memiliki jalan pengertian yang sama yang dibukakan. Sehingga Paulus pun berbicara begini, jalan yang kita telah tempuh, harus kita jalani secara bersama-sama. Maka luar biasa. Jemaat mula-mula itu sangat luar biasa. Jalan yang kita tempuh ini dia dalam Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan apa itu? Dari kesaksian. Apa yang sudah terjadi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada bangsa yang sulung. Bangsa yang dipilih Tuhan. Untuk Tuhan memperlihatkan rancangannya atas manusia. Untuk Tuhan memperlihatkan jalan yang harus ditempuh.
Jadi kita lihat bagaimana mereka keluar dari perbudakan. Mereka keluar itu menuju tanah perjanjian. Itu ternyata sebuah perjalanan yang harus dibukakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Lewat perayaan-perayaan yang ada pada mereka. Dan itu dibukakan sehingga pertumbuhan jemaat mula-mula yang adalah gabungan, bukan hanya orang Yahudi tapi bangsa-bangsa lain bergabung. Mereka memiliki iman yang sama. Mereka dibukakan tentang pengertian siapakah Kristus itu dan apakah peran daripada Roh Kudus itu. Sehingga mereka sama-sama, imannya sama, kasihnya sama, pengertiannya sama, tidak ada perpecahan. Kita bisa lihat, Paulus berkata, di jalan yang telah kita tempuh, marilah kita berjalan di dalamnya. Itu pergerakan yang luar biasa. Yang sangat berbeda dengan keadaan hari-hari ini di mana kita lihat orang-orang percaya imannya berbeda. Doktrinnya berbeda. Cara-cara ibadahnya berbeda. Padahal pada waktu itu jemaat mula-mula nggak ada yang berbeda. Tapi puji Tuhan lewat kebenaran firman saya tangkap. Kalau Tuhan sudah memulai karena prakarsa ya yang gagasan dari pergerakan mula-mula itu adalah dari Tuhan sendiri. Waktu Yesus bilang kepada muridnya, tunggulah kamu di Yerusalem sana. Sampai kamu diperlengkapi. Sebab kamu harus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan. Karena Yesus pernah beritakan kepada murid-muridnya yang adalah orang Yahudi. Roh Kudus itulah roh kebenaran yang akan menyingkapkan kepadamu. Paulus dibawa bergabung supaya Paulus yang punya dasar teologia itu bergerak bersama Roh Kudus. Maka apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel dibukakan oleh Roh Kudus. Maka bangsa-bangsa lain dapat menerima Injil. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima, maka murid-murid Tuhan berkata begini. Kami dan Roh Kudus. Kami dan Roh Kudus adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus. Kami itu adalah orang-orang Yahudi. Kami, jadi sepertinya kalau saya pakai pernyataan itu, kami orang-orang Yahudi, hai kamu bangsa-bangsa lain, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus. Kami dan Roh Kudus. Mereka tidak bisa bersaksi dengan maksimal tanpa penyertaan Roh Kudus. Karena apa yang mereka alami secara alamiah. Dari perayaan-perayaan dan perjalanan mereka. Itu mereka alami secara alamiah. Tapi bagaimanakah itu diterjemahkan secara rohaniah. Hanya kehadiran Roh Kudus yang memampukan. Dan pada waktu itu kita bisa lihat pergerakannya sangat luar biasa. Dalam doa saya, waktu saya berdoa, Tuhan bagaimana dengan kami ini sekarang? Bagaimana? Sudah terlalu banyak ini doktrin. Sudah terlalu banyak. Dan waktu saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka aku mendengar suara itu berkata, apa yang telah aku mulai pada jemaat mula-mula, itu akan aku nyatakan kembali di hari-hari terakhir. Lalu saya berdoa, Tuhan bagaimana mulainya? How to start, bagaimana mulainya? Dan Roh Kudus menyingkapkan, tahukah kamu? Karena saya mengikuti perjalanan tahun-tahun Yahudi, dan dari tahun-tahun Yahudi yang Tuhan nyatakan kepadaku, aku dibukakan tentang bagaimana rancangan Tuhan digenapi dari waktu ke waktu. Dan di situ Roh Kudus berbicara begini. Kamu lihat di dalam tahun-tahun yang ada pada orang Yahudi itu menyimpan rahasia. Seperti tahun sekarang 2021 menurut kalender Yahudi 5781. 2020 itu tahun Yahudi disebut 5780. Dan waktu tahun 2019 di perayaan Yahudi yang terakhir itu perayaan Pondok Daun. Ketika kami merayakan perayaan Pondok Daun itu, maka Roh Kudus berbicara begini, bersiap-siaplah. Sebab memasuki tahun kalender Yahudi yang baru, 5780, yang adalah bagi kita 2020. Aku akan pakai tahun itu. Supaya apa? Supaya orang percaya, untuk bersiap-siap. Mereka akan dibawa masuk di dalam kedalaman kebenaran firman. Lalu Tuhan memberikan ayat kepada saya untuk kita masuk tinggal di dalam Dia. Supaya firman tinggal di dalam kami. Akhirnya apa yang terjadi? Di situ dibukakan. Memasuki tahun 2020, pandemik itu masuk. Pandemik masuk terus sepanjang tahun sampai hari ini. Dari pandemik yang masuk tahun lalu sampai tahun ini. Apa yang terjadi saudara? Saya melihat justru sekarang pergerakan revival. Jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya melihat sekarang dengan masuknya pandemik di 2020 dan 2021. Orang sekarang sudah pakai Zoom. Di mana dulu tidak pernah terpikirkan. Dan lewat Zoom ini malah lebih terbuka kesempatan
Untuk apa? Bergabungnya para pengkhotbah, bergabungnya para pemimpin, bergabungnya para gembala, bergabungnya tubuh Kristus. Lewat Zoom ini orang sudah tidak lihat lagi dari doktrin mana. Lewat Zoom ini orang sudah tidak lihat lagi bagaimana cara kita menyembah. Tapi lewat Zoom ini mulai terasa menjadi satu imannya. Sudah dari berbagai denominasi, berbagai sinode, berbagai suku juga, berbagai kaum muncul semua bergabung. Kenapa? Semua sama-sama menjerit lewat keadaan pandemik ini. Dengan saya tidak tahu sadar atau tidak sadar, orang mulai melepaskan atribut mereka. Orang mulai bergabung berdoa bersama-sama. Dan inilah yang Roh Kudus katakan akan terjadi kembali manifestasi pada jemaat mula-mula. Di mana orang berkumpul bersama-sama. Mereka memecahkan roti bersama-sama. Mereka berbicara tentang karya terbesar. Orang Yahudi yang punya pengalaman secara alamiah. Maka mereka membukakan secara rohania. Apa yang terjadi pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dengan tanda darah yang ada pada ambang-ambang pintu. Apa yang terjadi pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai. Ketika mereka merayakan Syafuot yang bagi kita adalah Pentakosta. Apa yang terjadi? Maka itu mulai dibukakan. Sebab ingat Paulus pernah berbicara dalam surat Korintus. Yang mula-mula adalah yang alamiah. Baru kemudian yang rohania. Itu ucapan dari Rasul Paulus sendiri loh. Mulanya adalah alamiah. Itu di Korintus. Mulainya 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania. Tetapi yang alamiah. Bangsa Yahudi mengalami kelepasan dari Mesir dengan tanda darah itu secara alamiah. Kemudian di sini Paulus berbicara, baru kemudian datang yang rohania. Sebab kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Yeshua Masiah itu membuka hal-hal yang rohania. Supaya bangsa-bangsa lain dapat mengalami hal yang sama yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Itu maksudnya. Sehingga di dalam kegerakan jemaat mula-mula sangat luar biasa. Nah, lewat goncangan yang terjadi hari-hari ini. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara rekan-rekan dalam pelayanan. Justru Tuhan pakai kesempatan ini, goncangan ini. Supaya apa? Perbedaan itu disingkirkan. Perbedaan doktrin disingkirkan. Perbedaan semuanya disingkirkan. Semua harus kembali melihat kepada Kristus yang adalah karya terbesar itu. Kemudian kehadiran Roh Kudus yang mampu menyingkapkan. Dan satu ayat lagi saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di Efesus pasal yang pertama. Paulus bilang begini, biarlah kamu menerima roh hikmat dan wahyu. Supaya roh hikmat dan wahyu menyingkapkan, membukakan mata hatimu. Supaya kamu mengerti kebenaran. Jadi sekarang justru di dalam keadaan seperti ini. Peran Roh Kudus semakin nyata. Orang-orang mulai dibukakan dan orang mulai mengerti. Ketika Roh Kudus hadir, apa tugasnya? Apa fungsinya? Sebab waktu dikatakan dalam Efesus 1 ayat 17-18. Supaya kamu meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kemudian ayat 18 berkata, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan dalam pelayanan. Kita mungkin bisa berbeda bahasa. Kita mungkin bisa berbeda doktrin. Kita mungkin bisa berbeda suku kaum. Tapi ingat, apa yang Tuhan sudah mulai itu harus terjadi lagi. Pergerakan terjadi pada jemaat mula-mula harus terjadi lagi. Di mana di situ nama Tuhan sangat dimuliakan. Di situ pekerjaan Roh Kudus meneguhkan kesaksian apa yang sudah terjadi secara alamiah. Sehingga kelepasan secara rohania sampai kepada tanah janji pun harus dialami oleh orang-orang yang disebut bangsa-bangsa di luar orang-orang Yahudi. Sehingga pemulihan harus terjadi. Mujizat harus terjadi. Bahkan ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata, you will see my son. Kamu akan melihat anakku. Bahwa apa yang aku nyatakan pada jemaat mula-mula. Di mana Rohku bekerja di sana. Maka di zamanmu, di hari-hari terakhir, pekerjaan dari Rohku akan melipat kali ganda. Yang menyertai orang-orang seperti jemaat mula-mula. Orang-orang yang hancur hatinya kepada Tuhan. Orang-orang yang merindukan Tuhan. Orang-orang yang disebut garis depan, the frontliners. Orang-orang yang di ujung, yang bergerak. Yang melayani dengan hati yang sungguh, hati yang rindu, yang tidak bawa macam-macam doktrin, tapi hanya bawa kesaksian apa yang sudah terjadi dengan orang-orang Yahudi secara nyata ketika Tuhan melepaskan mereka dari belenggu bangsa Mesir. Orang-orang garis depan, inilah yang Tuhan katakan.
Rohku akan menyertai mereka. Sehingga kesaksian mereka akan aku teguhkan melalui kehadiran daripada Rohku yang kudus dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Keberadaan saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dalam pelayanan. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Anda yang sudah hampir mengalami kelesuan di dalam pelayanan. Atau mungkin ada yang sudah sampai kepada titik jenuh di dalam pelayanan. Kenapa? Melihat kondisi seperti ini. Melihat kondisi pandemik seperti ini, jadi akhirnya tidak bisa beribadah di dalam gedung lagi, mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Saya hanya mau mengkonfirmasi, mengingatkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Justru revival besar sedang melanda seluruh bumi. Saya baru dapat informasi, sekarang terjadi revival besar di California. Di California orang sekarang di jalan-jalan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya di tanah air Indonesia juga akan terjadi lawatan dari pergerakan Roh Kudus yang dahsyat yang menyertai orang-orang seperti mereka murid-murid Kristus yang mempunyai hati supaya orang lain melihat siapakah Yeshua itu. Dialah sang penebus dan bagaimanakah pekerjaan Roh Kudus. Maka pekerjaan Roh Kudus akan menggenapi dan mengkonfirmasi apa yang sudah dimulai. Sebab firman Tuhan meneguhkan saya, apa yang Dia sudah mulai itu akan Dia lakukan lagi. Ketika Tuhan sudah melakukan pada jemaat mula-mula, Dia akan lakukan lagi di hari-hari terakhir. Makanya akulah yang awal dan akulah yang akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan di dalam pelayanan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah lemah, jangan ada di antara kita yang lututnya goyah. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang Anda sudah tabur, yang Anda sudah tabur di dalam kabar baik Injil itu, Injil tidak akan pernah kembali dengan kosong. Tapi Injil akan kembali berhasil. Justru di hari-hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang Tuhan mau percayakan. Ada di antara mungkin saudara bersaudara, rekan-rekan dalam pelayanan sudah dipanggil duluan. Sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi buat Anda yang masih ada sampai hari ini, saya harus sampaikan perkataan ini. Tugasmu belum selesai. Dan Tuhan mau meneguhkan perjalanan hidupmu. Pemberitaan Injil, yaitu pemberitaan tentang kasih karunia. Roh Kudus mau menyertai dan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Jadi pesan saya, maju terus Bapak Ibu Saudara. Ada yang ada di dalam garis depan. Maju terus, jangan menyerah, jangan down, jangan ciut. Tapi berdirilah teguh, sampaikanlah kebenaran. Katakanlah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dia yang melepaskan dari belenggu dosa. Dialah yang membawa perjalanan masuk ke tanah janji. Roh Tuhan ada pada kita semua. Dan Dia akan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda ajaib. Justru inilah hari-hari ini. Orang bukan hanya akan mendengar, tapi orang akan melihat, orang akan mengalami. Tuhan akan memakai siapa saja. Ini saatnya buat orang-orang yang apa adanya. Tuhan bukan lagi kepada orang-orang yang sudah terkenal, tapi Tuhan akan memakai siapa saja, yaitu orang-orang yang punya hati dan haus dan lapar akan firman, yang rindu untuk menjadi saksi. Inilah yang akan Tuhan pakai. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang punya hati. Tuhan pakai lagu menjadi bejana kesaksian. Maka Roh Kudus akan menyertai orang-orang itu. Saya percaya Anda, kita semua adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk bergerakan di akhir zaman. Apalagi di hari-hari seperti ini. Justru di waktu Pentakosta seperti ini. Jikalau musuh berusaha terus menyerang dengan pandemik dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus mengingatkan kepada saya. Di bulan Pentakosta ini. Di bulan Pentakosta. Justru ini adalah momentum yang sangat dahsyat. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Israel, justru di bulan Pentakosta mereka diserang bertubi-tubi dengan artileri, dengan roket. Waktu saya berdoa buat bangsa Israel, Roh Kudus berkata, bangsa itu ada di dalam perlindunganku. Aku akan menaungi mereka, tapi aku juga akan menaungi orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dalam pelayanan, sekali lagi kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Anda dan saya, kita masih bertemu, masih mendengar apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Anda adalah orang-orang yang Tuhan mau percayakan pekabaran Injil disertai dengan tanda-tanda yang semakin hebat. Sebab karya Roh Kudus yang akan dinyatakan di hari-hari terakhir harus dahsyat. Sebab Tuhan menyingkapkan seluruh kebenarannya. Sehingga nanti setiap telinga, setiap mata, setiap mulut
setiap lutut, setiap hati akan percaya Yesus adalah Tuhan. Dan perjalanan hidup kita, kesaksian kita akan diteguhkan oleh karya yang akan dinyatakan oleh Roh-Nya yang kudus. Bukalah hati kita semua Bapak Ibu, sambutlah kehadiran Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menyertai perjalanan hidup. Biarlah Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah kekuatan buat kita semua. Sebab belum selesai. Tuhan sedang membawa berita pemulihan kepada bangsa-bangsa. Sehingga nanti kita akan menjadi saksi dari apa yang sudah dia katakan. Waktu Yesus naik di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Sekarang Roh Kudus akan mengkonfirmasi apa yang Yesus sudah katakan. Sudah selesai terjadi melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Kesembuhan, pemulihan dalam rumah tangga, dalam hidup kita masing-masing. Dan itu akan dipakai untuk mengharumkan namanya. Sebelum Yesus datang kembali, demikian dikatakan Roh Tuhan kepada saya. Sebelum dia datang kembali, waktunya adalah waktu di mana nama Tuhan akan sangat dibesarkan. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani Gadol Elohai. Dalam bahasa Ibrani Elohai, Gadol Elohai, Tuhan yang maha besar akan kembali dipermuliakan menjelang kedatangannya. Disitulah keadilan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tahu. Masih ada kesempatan untuk orang bertobat dan percaya kepada nama di atas segala nama. Jadi kita memasuki era nama di atas segala nama akan sangat dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah sharing yang saya bagi buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau katakan kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita mensyukuri. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kejadianku dahsyat. Aku bersyukur kepadamu buat rancanganmu. Aku berterima kasih kepadamu buat namamu yang besar itu. Aku berterima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau memperlihatkan kepada kami apa yang Kau sudah mulai Tuhan pada jemaat mula-mula. Dan aku percaya bahwa apa yang Kau singkapkan kepada kami ya Aba, itu lagi akan Kau manifestasikan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang ada di hari-hari terakhir. Karena itu aku berdoa Bapa, buat mereka, buat saudara-saudara yang baru ku kenal, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, supaya tidak ada yang sakit dari antara mereka. Berikan mereka kekuatan kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan. Aku berdoa, kehadiran Roh-Mu yang kudus menguatkan mereka, memberkati mereka, bahkan melengkapi mereka terus. Bahkan teguhkanlah Tuhan kesaksian mereka dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat, sehingga hidup mereka terus dalam perlindungan-Mu. Kiranya shalom terus ada bersama dengan mereka Bapa. Aku bersyukur pada hari ini di mana Injil diberitakan, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang sudah Engkau mulai pada jemaat mula-mula, terjadi lagi di dalam kehidupan kami di hari-hari terakhir. Dipermuliakanlah namamu Bapa. Bahu ata Adonai Eloheinu melech haolam. Dipermuliakanlah namamu Tuhan pencipta alam semesta. Meteraikan firman-Mu, teguhkanlah ya Aba. Sebab kami berdoa dan percaya di dalam nama di atas segala nama, di mana di atas langit, di bumi dan di bawah bumi harus tunduk, yaitu di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.